Sadaqallahu wa maulana al-azim. Wa qala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasibu bihi abdu yaumil qiyamah min amali shalah. Fa in salaha salaha kulluhu, fa in fasadat fasada kulluhu. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayah Allah. Hingga hari ini, hari Senin, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk thalabul ilmi dan majelis pagi ini. Mudah-mudahan majelis pagi ini menjadi suatu majelis yang sangat diberkahi oleh Allah dan menjadi majelis yang amat terbaik hari ini dibanding dengan majelis-majelis sebelumnya. Itu dia tidak meninggal apa-apa. Dia tidak meninggal harta yang banyak, rumah yang mewah, duit yang berlipat ganda, tetapi yang beliau tinggal adalah 2 pusaka. Kata Nabi, barang siapa yang berpegang 2 pusaka ini, kata Rasul, yaitu dia pasti akan selamat. Siapa itu? Apa itu 2 pusaka? Ya, ini Al-Quran dan hadis. Suatu pusaka yang tidak pernah lekang karena panas, tak pernah lapuk karena hujan, yakni Al-Quran dan hadis. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SPT Bustanul Ulum, serta yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha, dan yang kami bangga dan kami muliakan dan kami sayangi dan kami cintai pada ananda kami murid SMPIT Bustanul Ulum. Mudah-mudahan kalian semua menjadi harapan bagi orang tua kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, dan ini pun harus dibentuk dengan karakter-karakter yang setiap pagi menjadi suatu pengabdian pada Allah, menempah karakter itu supaya kita menjadi orang yang mulia, menyempurnakan karakter. Yang dulunya orang jahiliyah ketika itu, yang kaya dia menimpahin yang miskin menindasin yang lemah. Bahkan yang kuat pasti di atas. Siapa yang kuat tuh pada masa Nabi itu menjadi seorang yang sangat konyol. Tahu konyol? Anak Bapak yang Bapak muliakan, Bapak cintai, pada kesempatan kali ini dalam ayat tadi sudah Bapak katakan sebelumnya. Apa kata Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna ala ibadati sayadkhulu jahannama dakhirin. Kata Allah, barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabul doa itu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan melampaui batas itu dan tidak mau berdoa kepadaku dan tidak mau minta pertolongan kepadaku, kata Allah, maka saya dukhuluna jahannama dakhirin, maka akan aku masukkan mereka itu, kata Allah, ke dalam neraka jahanam. Mau dengar cerita? Dengar cerita? Mau dengar cerita? Iya. Ini yang cerita ini bukan Pak Hari yang ngomong ini. Langsung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira, memberi suatu nasihat lewat cerita beliau, dan diakui dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Suatu ketika dipanggillah para sahabat-sahabat. Wahai sahabatku, sini. Kenapa ya Rasul? Dalam bahasanya nggak ada seperti itu ya. Nanti kalian cari pula bahasanya, nggak ada, itu bahasa Pak Hari aja itu. Ya sahabatku, tahu sombong? Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh semua makhluk, itu sombong. Kalau ada kalian habis sholat duha gak doa, ada salah satu kalian habis sholat fardu gak doa, berarti dia sombong. Seakan-akan dia pede dan dia tahu dan pede sekali dengan kemampuan dia. Sombong itu adalah meremehkan manusia. Kalau seandainya kalian di dalam kelas bergaul dengan masyarakat dan saudara-saudara di sekitarnya menganggap remeh enteng persoalan, berarti itu sudah termasuk sombong. Ada Alkisah diceritakan langsung oleh Rasul. Suatu ketika ada seorang 3 pemuda dan remaja. Kalau pemuda dan remaja itu beda. Kalau pemuda itu man ana hazawal fata, ini saya.
tampakkan bentuk kekeluarga kita, sama saya akan bisa. Itu pemuda. Kalau remaja tidak, remaja itu dia menghaluskan suatu masa-masa yang ugal-ugalan, itu remaja. Kalau pemuda, maka di ayat dikatakan pemuda itu adalah harapan untuk hari esok. Mau dan tidak mampu, yang hari esok itu kalianlah orang-orangnya menjadi puar-puar. Silakan berikan pemuda yang sangat istimewa. Suatu ketika Rasul bercerita, ada 3 seorang pemuda yang terkurung di dalam gua itu mencari tempat. Dulu nggak ada hotel. Kalau ada hotel enak, tidur di hotel. Sampai waktu maghrib dia beristirahat, mencari tempat, mencari gua-gua, mencari lubang-lubang. Supaya apa? Supaya aman. Suatu ketika ketemulah suatu lubang buaya, bukan lubang buaya ya, yaitu adalah gua. Istirahat mereka di dalam itu, dan tanpa disadari mereka tertidur dengan nyenyak, dan pulas bangun paginya, alhamdulillah gua tersebut sudah ketutup. Malamnya gempa. Tahu gempa? Ya, kata yang lainnya, kamu aja lah teman senior, doalah kepada Allah. Maka yang seniornya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, dulu saya pernah merawat ibu saya. Setiap pagi saya jualan di pasar itu, siangnya saya pulang, saya kasih makan mak saya suapin beliau, saya cium beliau. Setelah itu saya kerja lagi ke pasar dagang lagi. Ya Allah ya Tuhanku, setiap hari saya lakukan itu, ya Allah. Jikalau ya Allah dengan ada berbuat baik kepada ibu bapak saya ya Allah, maka daripada itu ya Allah bukakanlah pintu doa. Itu doanya. Ya Allah ya Tuhanku, dulu saya pernah mencintai seorang wanita. Saya juga bisa mencintai wanita. Kalian cinta tak wanita? Siapa yang tak cintai wanita? Siapa yang tidak mau mencintai wanita? Angkat tangan. Nanti khusus sama bapak, gimana cara mencintai wanita itu? Ayo. Berarti yang gak nunjuk berarti doyan sama wanita, suka sama wanita. Ya Allah ya Tuhanku, dulu saya pernah mencintai seorang gadis yang sangat saya cintai dan yang sangat saya kagumi dengan kesalehan, dengan kearifan dia ya Allah. Suatu ketika ya Allah, seorang gadis yang saya cintai itu ya Allah, dia mengadu kepada saya minta pertolongan. Ketika itu ya Allah, wahai si cantik, wahai saya cantik yang sangat saya cintai, saya bisa menolong kamu dengan syarat kamu tidur sama aku satu malam. Nah, ini persyaratannya itu berat rupanya. Lalu yang ketiga yang berdoa, ya Allah ya Tuhanku, dulu saya punya karyawan banyak sekali ya Allah. Suatu ketika karyawan saya itu ya Allah, dia pulang kampung merantau, gak tahu jumpakannya bumi yang mana mereka pindah ya Allah, sehingga gajinya itu ya Allah belum saya bayar, dan gaji itu ya Allah saya simpan, dan saya beli kambing ya Allah. Dengan gaji itu saja saya pelihara kambing. Alhamdulillah kambing tanpa ayah beranak pinak banyak sekali ya Allah. Ekor kambing yang dipelihara oleh si pemuda itu banyak, kembangnya luar biasa. Suatu ketika datanglah sini karyawan itu tadi, sudah berpuluh-puluh tahun, datang mengunjungi tuannya itu. Tuan, ya, masih kenal sama saya? Saya katakan kenal. Emangnya kamu siapa? Saya dulu ya Tuan pernah bekerja di sini, dan Tuan ini adalah bos saya. Saya bekerja di sini, bos saya ada Tuan. Dulu saya tak ambil gaji itu ya Tuan. Mana gaji itu? Mana duit saya itu kan? Wah, dipinta sama dia. Wah, dia udah tenang, sabar. Wah, kalau orang lagi hutang tuh marah-marah itu. Loh, iya kan? Pak, sebulan tak dibayar, 2 bulan tak bayar, puluhan tahun datang buat pedang bolong. Jangan begitu ya. Waduh, mana gaji saya? Mau tahu uang itu? Iya, tuh kambing banyak itu. Masa ya Tuhan? Kambing itu punya saya? Betul. Punya saya tuh kambing semua bisa ekor. Iya.
Alhamdulillah, Allahu Akbar, merdeka. Allahu Akbar, merdeka. Kami saya, iya, kami ambil semua itu punya hakmu itu. Alhamdulillah, bersyukur dia, sujud syukur seorang ini tadi, karyawannya itu. Jadi dia ambil semua anak kambing ratusan ekor, satu pun nggak tersisa. Itu kurang ajar juga ini karyawannya. Ya, setidaknya disisa satu ekor untuk ternaknya pemeliharaan selama ini. Enggak satu ekor pun nggak disisa, diunjal semua pulang. Diunjal semua pulang, angkut semua tanpa saya sisai. Alhamdulillah sudah lolos semuanya dan mereka bebas keluar dari dalam artian kata 3 Al-Kisah ini yang pertama sekali yang harus kita ambil intisarinya bahwasanya berbakti kepada ibu dan bapak adalah salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kata Nabi, ridho Allah itu ridho orang tua, marahnya Allah marah orang tua. Kalau kalian dimarahin mak sama bapak di rumah, nah itu murka Tuhan itu. Oh, kalau mak bapak sayang sama kamu, diciumnya, dielus-elusnya, dikasihnya, dikasih sangonnya. Ada yang tidak bersangonnya di sini. Kasih sangonnya berarti Allah itu sangat ridho. Yang kedua dari kisah itu tadi bahwasanya orang yang selalu memelihara dirinya dari perbuatan zina, baik itu zina mata, zina tangan, zina kaki, zina hidung, zina telinga, semuanya dia pelihara itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudah memberikan suatu pertolongan kepada orang itu. Lalu yang ketiga, kisah ini tadi memberikan suatu inspirasi bahwa memberikan suatu amanah, menjaga amanah, insya Allah orang itu akan dipermudah jalan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini semua punya permasalahan, gak ada yang tidak punya permasalahan itu. Kalau setiap punya masalah, berdoalah kepada Allah. Siapa yang tidak mau berdoa pada Allah